Ini adalah podcast pertama ya, dari Pajak Smart. Jadi saya bikin konten ini hanya untuk ngobrolin pajak aja ya. Udah lama saya pengen bikin konten kayak begini, jadi ngobrol santai aja, ngebahas isu-isu tentang pajak, tentang ekonomi, dan juga hal-hal lainnya ya. Nah, hari ini kita temanya adalah bisnis online shop pakaian jadi. Nah, bisnis online shop pakaian jadi ini agak kompleks ya, guys. Bisnis pakaian jadi ini kalau dia kecil sih nggak ada masalah ya. Ini mengenai bisnis online ya, ini bukan ngomong bisnis offline. Ini ngomongin online. Sebenarnya sih sama aja, cuman online kan lebih mudah tracing ya, lebih mudah, lebih beresiko gitu, karena semua terrecord secara digital. Bisnis pakaian jadi itu ya, dia punya PM atau pajak masukan tuh kecil. Terus pajak masukan ini dia olah, dia dapatkan, dia olah dan diproduksi gitu, sehingga menghasilkan barang jadi. Barang jadi ini dijual secara online ataupun offline. Nah, kalau dijual secara online, anggaplah ya, di marketplace gitu, satu marketplace, dia jualnya itu bisa banyak gitu ya. Kalau omset kecil sih nggak masalah, tapi kalau omsetnya besar, sampai anggaplah setahun bisa 10M, 20M gitu. Nah, itu kan sudah objek PKP. Sudah objek PKP karena lebih dari 4,8M. Objek PKP artinya dia harus kenain PPN terhadap penjualannya. Dia harus pungut PPN senilai 10%. Nah, masalahnya adalah kalau dia pungut 10% sedangkan PPN masukannya kecil, dia rugi. Dia tekor ya. Nah, kalau dia menerapkan full PPN keluarannya gitu ya, maka dia akan mengalami kerugian karena persaingannya ketat. Persaingan itu sangat-sangat tipis gitu. Sementara para kompetitor tidak melakukan itu. Apalagi kompetitor yang kecil gitu loh. Yang lebih kecil, maksudnya kecil itu bisa 5M, bisa 4M, 3M gitu omsetnya. Nah, jadi kalau dia menerapkan sesuai aturan, maka dia akan kalah bersaing. Terus solusinya apa dong? Jadi banyak pelaku bisnisnya online shop untuk pakaian jadi, akhirnya yang tax plan yang paling sering dilakukan adalah pecah omset. Dia membuat bisnisnya itu menjadi beberapa bisnis. Bisa beberapa CV, beberapa PT, atau orang pribadi plus PT plus CV gitu. Anggaplah dia punya omset 10M. Dia pecahkan menjadi 3 ini bisnis. Nama dia, nama CV, nama PT gitu. Ada 3 bisnis yang masing-masing punya omset 3M, 3M, 4M. Sehingga ini terbebas dari PPN. Masalahnya ribet kan? Masalahnya ini adalah ribet. Ini akan menjadi masalah ketika pertama mengenai rekening. Bagaimana mengolah rekeningnya? Kedua, nama toko bagaimana? Ketiga, stoknya bagaimana? Ya kan? Jadi masalahnya itu menjadi kompleks, menjadi rumit gara-gara untuk menghindari masalah PPN ini. Gitu. Jadi apa solusi yang bisa dilakukan oleh negara? Jadi menurut saya nih ya, solusi yang paling gampang yang bisa negara lakukan adalah menerapkan PPN itu dipungut oleh marketplace. Jadi marketplace, setiap kali klien dia atau si seller itu melakukan penjualan, langsung dia tarik 10% PPN untuk negara, atau mungkin berapa persen gitu. Dia tarik untuk negara. Nanti masing-masing faktur pajak bisa diatur lah. Nah, itu kan secara sistem digital bisa diatur mengenai faktur pajak dan sebagainya itu. Tapi pajaknya PPN masuk ke negara sehingga semuanya fair. Tidak ada persaingan mengenai PPN. Semua customer, semua seller itu mengalami PPN yang sama. Walaupun omset dia di bawah 4,8M, dia harus kena juga supaya persaingannya adil. Gitu. Dengan demikian, orang tidak akan melakukan tax plan yang macam-macam. Orang akan ya udah gabungin satu perusahaan atau satu nama, sehingga PPN-nya full gitu, karena semua penjualannya sudah ada PPN keluarannya, dia bisa kreditkan ke PPN masukan gitu. Jadi tidak akan mengalami masalah tax planning yang ribet seperti yang tadi saya bilang itu. Nah, menurut saya ini satu langkah yang mungkin dilakukan. Pemerintah bisa aja melakukan peraturan itu, PPN khusus marketplace yang tarik PPN-nya. Karena kalau nggak begitu, si pedagang ini akan terus kucing-kucingan dengan pajak. Karena nggak ada solusi. Kalau dia ikutin peraturan, dia dalam waktu 2 bulan, 3 bulan dia akan kolaps, dia akan jatuh karena
dia nggak bisa bersaing, harga dia jatuh, harga dia naik, sedangkan profit dia turun gitu loh. Dia nggak bisa gitu. Jadi saya pikir solusi yang paling baik ya untuk bisnis pakaian jadi itu memang gitu. Karena dia kan habis bahan baku itu paling cuma 40%, 30% gitu yang ada PPN masukannya. Sementara dia menghabiskan mungkin 30-40% berikutnya itu untuk produksinya, proses produksinya yang menggunakan orang-orang pribadi yang tidak ada pajak masukannya gitu. Jadi dia nggak bisa menerapkan PPN, kecuali PPN itu diterapkan untuk semua orang. Nah, untuk semua orang, maka dia nggak akan takut. Dia nggak usah takutnya semua orang kena. Semua seller kena. Gitu. Tapi kalau yang kena cuma seller-seller tertentu, kayaknya sih agak sulit ya. Kayaknya dia akan nggak mau. Gitu. Customer nggak akan mau. Si seller tuh nggak akan mau. Gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman punya ide yang lain, atau punya saran atau opini yang berbeda ya, silakan di komen di kolom komentar ini. Ya, oke, ini podcast pajak yang pertama dari saya. By the way, nama saya Awan. Ini buat ngabisin waktu ya, karena kalau waktu dipakai buat yang lain nggak produktif ya. Kalau di sini kan bisa produktif, minimal bisa memberikan tambah informasi buat teman-teman semua. Oke, itu aja teman-teman. Thank you.